Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga dapat terus beraktivitas sebagaimana yang mungkin kita rencanakan. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, tapi yakinlah bahwa yang terjadi itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur juga kita kepada Allah karena sampai pada saat ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan sehingga dapat terus terbebas dari wabah yang saat ini melanda dunia, khususnya di Indonesia, yaitu wabah COVID-19. Semoga kita dan keluarga besar kita terus terbebas dari wabah COVID-19 ini. Dan apabila ada keluarga-keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita ataupun teman-teman kita yang terkena wabah ini, semoga segera diberikan Allah kesehatan untuk semuanya. Dan lagi-lagi kita memohon kepada Allah semoga terus terbebas dari wabah COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat tering salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tersampaikan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sampling. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas teknik sampling yaitu yang pertama itu sample random sampling, kemudian systematic sampling dan stratified random sampling. Pada saat ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan cluster sampling, multi-stick sampling, quota sampling, purposive sampling, snowball sampling, dan voluntary sampling. Baik, yang pertama itu cluster sampling. Prinsip dari teknik cluster sampling ini yaitu yang pertama, sampel acak berupa grup. Jadi dibuat grup-grup. Jadi sampel-sampel ini kita buat grup gitu ya, di cluster-clusterkan dari unit gitu ya. Jadi dari unit-unit ini diklasterkan. Kemudian pada cluster yang terpilih nanti ada clusternya, kemudian kita pilih cluster itu. Pada cluster yang terpilih itu seluruh unit atau sebagian dari individu dalam cluster diikutsertakan sebagai sampel. Cluster sampling ini sering juga disebut sebagai area sampling. Dan tadi disampaikan bahwa pada cluster yang terpilih bisa diambil seluruhnya atau sebagian gitu ya untuk diikutsertakan sebagai sampel. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Misalkan di suatu wilayah itu kita bagi cluster-cluster gitu ya. Kita bagi cluster-cluster atau section-section, kita bagi. Misalnya di sini dibagi menjadi 5 cluster. Untuk pembatas cluster ini bisa
kita gunakan jalan misalnya sebagai pembatas klaster bisa. Jadi jalan-jalan itu kita bagi klaster-klaster gitu ya. Jadi pembatasnya itu jalan misalnya. Selain jalan bisa juga misalnya hutan atau sungai gitu ya. Bisa juga sebagai pembatas klaster. Jadi setelah dibagi klaster-klaster ini, kemudian dipilih klaster-klaster ini kemudian dipilih. Misalkan di sini yang terpilih adalah klaster 1 dan klaster 5. Jadi klaster 1 dan klaster 5 yang terpilih sebagai klaster samplingnya gitu ya. Nah, seperti di poin ini tadi, yaitu pada klaster yang terpilih, seluruh unit atau sebagian individu dalam klaster diikut sertakan sebagai sampel. Maksudnya adalah, jadi dalam klaster itu, misalkan dalam satu klaster itu sedikit datanya, maka itu bisa dijadikan, bisa diambil semua gitu ya. Jadi semuanya bisa diambil sebagai sampel gitu ya. Jadi yang berada di klaster 1 ini semuanya dijadikan sebagai sampel, boleh gitu ya. Atau kalau misalnya klasternya terlalu besar gitu ya, klasternya terlalu besar, sampelnya banyak gitu ya, atau datanya banyak di dalam satu klaster ini, maka bisa diambil sebagian saja. Jadi dalam satu klaster ini diambil sebagian saja sebagai sampel gitu ya. Dia dari klaster tadi bisa kita ambil seluruhnya atau bisa kita ambil sebagiannya gitu ya, sebagiannya saja sebagai sampel. Cluster sampling ini ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Kelebihannya adalah dia sederhana karena sampling prime di dalam populasi tidak diperlukan gitu ya. Jadi maksudnya adalah kita tidak harus mengetahui mengetahui semua populasi ini gitu ya. Kalau misalnya di yang sebelumnya kita harus tahu gitu ya, harus tahu siapa saja orang-orang yang menjadi populasinya gitu ya. Kalau misalnya di materi sebelumnya kita bahas misalnya terkait dengan bisnis gitu ya, tokoh-tokoh wajib pajak gitu ya, kemauan tokoh-tokoh itu untuk membayar wajib pajak gitu ya, tingkat kemauan wajib pajak yang akan dibayarkan oleh tokoh-tokoh misalnya gitu ya. Kan itu ada, kalau kita bahas kemarin, ada yang misalnya kita bagi, ada yang skala bisnisnya kecil gitu ya, kemudian sedang, ada yang besar gitu ya. Nah, kita tidak harus mengetahui semuanya gitu ya. Jadi misalnya kita tidak harus mengetahui, misalnya ada 8.000 kemarin, ada 8.000 populasinya. Kalau di teknik-teknik sampling sebelumnya kita harus tahu semua nama-nama 8.000 orang itu gitu ya. Kita harus tahu semua. Tapi kalau misalnya di cluster sampling ini, kita tidak harus mengetahui 8.000 itu gitu ya. Nah, misalnya dibagi seperti ini, dibagi 5 klaster seperti ini, maka yang kita harus tahu hanya misalnya klaster 1 yang terpilih. Maka nama-nama di klaster 1 saja yang kita ambil gitu ya, yang kita harus tahu. Kemudian kalau misalnya terpilih juga yang klaster 5, maka nama-nama yang di klaster 5 saja yang harus kita tahu gitu ya. Kita tidak harus mengetahui yang klaster 2, klaster 3, dan klaster 4 gitu ya. Karena yang menjadi penelitian kita ataupun yang akan menjadi sampel kita yaitu yang berada di klaster 1 dan klaster 5 gitu ya. Sehingga kita tidak harus mengetahui populasi seluruhnya. Kemudian dia menghemat sumber daya, gitu ya, menghemat sumber daya ataupun perjalanan karena cukup datang ke beberapa lokasi saja gitu ya. Sumber daya maksudnya adalah ya sumber daya manusianya gitu ya. Kemudian biayanya gitu ya. Kemudian waktunya juga gitu ya. Jadi kita lebih menghemat perjalanan, menghemat waktu gitu ya, biayanya juga, kemudian SDM yang kita gunakan ya enggak usah terlalu banyak juga gitu ya. Kenapa? Karena kita hanya mendatangi beberapa lokasi saja gitu ya.
Karena misalnya di klaster 1 ya kita cukup datang di klaster 1 saja. Misalnya klaster 5 terpilih juga, maka kita cukup datang di klaster 1 dan klaster 5 saja gitu ya. Kita tidak perlu datang ke klaster 2, klaster 3 ataupun klaster 4. Sehingga sumber daya manusia yang kita gunakan lebih sedikit, lebih menghemat sumber daya manusianya, lebih menghemat biaya, dan lebih menghemat waktu juga gitu ya. Waktu juga. Namun ada kelemahannya gitu ya. Jadi cluster sampling ini ada juga kelemahannya. Cluster sampling ini tidak tepat jika individu dalam satu cluster bersifat homogen. Maksudnya adalah, jadi kalau misalnya penelitian kita itu bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam. Maksudnya bermacam-macam. Misalnya ada skala bisnis yang, kalau misalnya kita kaitkan dengan yang contoh yang beberapa waktu lalu, kan kita ada 8.000 tokoh misalnya, 8.000 tokoh, dan ini wajib pajak, tokoh-tokoh ini wajib pajak, namun ada skalanya, skala bisnisnya gitu ya. Dari 8.000 itu misalnya ada yang skala bisnisnya kecil, ada yang skala bisnisnya sedang-sedang, ada juga yang skala bisnisnya besar gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu klaster itu kecil semua gitu ya, atau dalam satu klaster itu sedang semua, atau dalam satu klaster itu besar semua, maka tidak cocok gitu ya. Tidak cocok menggunakan klaster sampling, nggak cocok. Karena harapannya ataupun ketentuannya dalam satu klaster itu harus ada yang skala bisnisnya besar, skala bisnisnya sedang, dan skala bisnisnya kecil gitu ya. Dalam satu klaster itu harus memenuhi semuanya itu agar dia dapat dibagi klaster-klaster ini gitu ya. Jadi dia harus, kalau tadi ada homogen, ada heterogen. Kalau homogen itu dia sama semua maksudnya. Kalau heterogen itu berbeda-beda gitu ya. Nah, harapannya dalam satu klaster ini itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang kecil, mewakili yang kecilnya, skala bisnis yang kecil. Ada yang skala bisnisnya besar dalam satu klaster, ada yang skala bisnisnya sedang-sedang saja gitu ya. Jadi dalam satu klaster ini terwakili semua sampelnya gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya seperti itu, dia bisa. Kalau dia heterogen, dia bermacam-macam, dalam satu klaster itu bermacam-macam isinya, maka klaster sampling dapat digunakan. Tapi kalau misalnya dalam satu klaster itu homogen, maksudnya homogen, dia sama semua, tadi seperti yang saya sampaikan, misalnya dalam satu klaster itu kecil semua, dalam satu klaster itu besar semua, misalnya klaster 1 itu kecil-kecil, klaster 2 misalnya yang skala bisnisnya sedang-sedang, klaster 3 yang skala bisnisnya besar, klaster 4 yang skala bisnisnya kecil sama sedang misalnya, kemudian yang klaster 5 yang sedang sama besar misalnya. Itu kan dia dalam satu klaster bisa dikatakan ya agak homogen gitu ya. Satu klaster 1 tadi kecil semua, homogen gitu ya. Sedangkan populasi kita itu heterogen, maksudnya heterogen dari 8.000 tadi kan bermacam-macam skala bisnisnya gitu ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu ya. Nah, sedangkan klaster-klaster ini nggak mewakili kecil, sedang, besar tadi yang skala bisnisnya misalnya gitu ya. Maka itu tidak bisa digunakan cluster sampling. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa cluster sampling ini harus dalam satu klaster itu heterogen. Maksudnya heterogen itu berbeda-beda. Ada yang skala bisnisnya kecil, ada yang skala bisnisnya besar, ada yang skala bisnisnya sedang-sedang gitu ya. Di setiap klaster harus ada seperti itu. Baru bisa digunakan cluster sampling. Kemudian yang selanjutnya ada multi-stage sampling. Multi-stage sampling ini samplingnya berurutan gitu ya, berurutan. Jadi misalnya dulu kami pernah, misalnya saya contohkan anggap saja kita mau mensurvei Provinsi Jambi misalnya gitu ya. Kita mau mensurvei Provinsi Jambi.
Jadi yang multi-stick sampling ini itu dari provinsi dulu gitu ya. Dari provinsi paling atas, nanti di bawah provinsi ada kabupaten atau kota gitu ya. Kabupaten atau kota. Yang namanya multi-stick itu turun-turunan gitu ya. Misalnya gini maksudnya, dari provinsi nanti dipilih beberapa kabupaten dan kota misalnya gitu ya. Oh ternyata yang kalau di kota Jambi ada 2 kota, kemudian ada kalau saya tidak salah mungkin ada 9 atau 8 gitu ya, kabupaten gitu ya. Kemudian dari apa namanya dari kota dan kabupaten ini dipilih beberapa kabupaten dan kota. Oh misalnya yang terpilih sebagai sampel itu 2 kabupaten misalnya, Kabupaten eh, Tebo dan Kabupaten Muara Jambi misalnya. Oh ternyata 2 kabupaten itu, dan yang terpilih juga misalnya ada kota Sungai Pelung sama kota Jambi, yang terpilih misalnya kota Jambinya. Maka nanti kita turunkan lagi gitu ya, turunkan lagi dari kabupaten, oh dipilih kecamatan. Misalnya di kota Jambi ada kecamatan Alam Barajo misalnya gitu ya. Nah, ada kecamatan Alam Barajo dan ada kecamatan lain-lainnya misalnya gitu ya. Nah, oh terpilih misalnya dari kecamatan itu dipilih lagi ke bawah lagi gitu ya. Jadi dipilih lagi ke bawah lagi misalnya kelurahan. Oh, ternyata yang terpilih kelurahan Kenali Besar misalnya gitu ya. Nah, dari kelurahan nanti dipilih lagi. Kalau misalnya dulu ada namanya RW gitu ya. Tapi kalau sekarang sepertinya ada beberapa daerah ataupun sebagian besar ataupun seluruhnya itu dihapuskan RW-nya gitu. Jadi tinggal langsung ke RT. Jadi dari kelurahan langsung ke RT misalnya. Dipilih lagi nanti RT-nya. RT-nya misalnya terpilih dari RT 1, 2, 3 sampai dengan 50 RT misalnya gitu ya. Nah, dipilih lagi beberapa RT. Nah, langkah-langkah seperti itu dari provinsi, kemudian kabupaten, kemudian eh, kecamatan, kemudian kelurahan, kemudian RT gitu ya, sampai kepada eh, warganya, itu namanya multi-stage sampling gitu ya, dari atas kemudian turun ke bawah gitu ya. Itu namanya multi-stage sampling gitu ya. Dulu kami pernah melaksanakan multi-stage sampling ini. Dulu pada saat ingin melihat elektabilitas misalnya, elektabilitas waktu itu di Provinsi DKI Jakarta pada saat apa namanya Anies Baswedan dan Ahok menjadi calonnya gitu, calon gubernur gitu. Dulu kami pernah melaksanakan yang seperti itu. Jadi dia multi-state dari provinsi, kemudian lagi turun ke kotanya, misalnya ada kota Jakarta gitu ya, kota Jakartanya, kemudian ada lagi nanti kabupaten atau kota gitu ya, kemudian ada lagi eh, kecamatan, kemudian dipilih lagi kelurahan sampai dengan RW, RT, kemudian baru dipilih lagi warganya gitu ya. Dari warga itu dari satu RT itu diambil 10 orang misalnya gitu ya. Jadi nanti pada saat pengambilan 10 orang itu bisa menggunakan metode-metode lain gitu ya. Bisa menggunakan simple random sampling gitu ya. Atau misalnya kalau kita mau buat dia systematic sampling bisa juga cara mengambil. Jadi bisa di-combine gitu ya, bisa digabung-gabungkan. Jadi misalnya tadi kita pakai multiple stake misalnya atau multi stake gitu ya. Multi stake sampling, kemudian nanti di bawah-bawahnya kita ketika mau mengambil data di warganya bisa menggunakan systematic sampling atau simple random sampling atau diklasterkan dulu gitu ya, klasterkan dulu wilayahnya baru nanti diambil bisa juga. Jadi bisa digabung-gabung seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini non-probability sampling. Kalau tadi yang kita bahas probability sampling, sekarang yang non-probability sampling. Ada namanya kuota sampling. Kalau kuota sampling ini contoh mencerminkan struktur populasi gitu ya, sumber daya, waktunya terbatas. Jadi biasanya
kadang-kadang ada yang membatasi waktunya gitu ya. Jadi misalnya pengunjung toko kita mau mengambil atau mengambil sampel yang mengunjungi toko sepatu misalnya gitu ya. Nah, kita sediakan waktu 1 minggu. Sediakan waktu 1 minggu. Jadi siapapun yang datang ke toko itu dalam rentan waktu 1 minggu, 1 minggu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya, maka kita jadikan sebagai sampel. Itu namanya kuota sampling bisa juga. Atau kita mau ngambil 100 orang misalnya gitu ya. 100 orang pengunjung toko misalnya gitu ya. Maka 100 orang pertama yang mengunjungi toko itu kita jadikan sebagai sampel, itu kuota sampling. Setelah memenuhi 100 sudah selesai gitu ya. Kalau yang pembatasnya waktu tadi mau dia tercapai 100 atau tidak atau lebih ya harus satu minggu itu gitu ya. Misalnya dalam 1 minggu ini berapapun nanti yang terkumpul itulah yang dijadikan sebagai sampel. Itu bisa kuota sampling namanya gitu ya. Kemudian ada yang lebih lebih dikenal itu sebetulnya purposive samplingnya gitu yang kedua ini, purposive sampling. Jadi purposive sampling ini tidak semua populasi bisa dideteksi dengan jelas di mana mereka berada gitu ya. Jika populasi kita adalah pengendara motor tertentu gitu ya, misalnya dia pengendara kita pengen yang menjadi populasinya itu adalah pengendara motor misalnya gitu, pengendara motor tertentu, merek tertentu misalnya. Cara yang termudah adalah kita datang ke suatu tempat, jika bertemu orang yang menggunakan motor merek yang kita ingin dia jadikan sebagai sampel, maka kita jadikan sebagai sampel. Jadi misalnya kita lihat, oh ternyata ini pengguna motor merek A gitu ya, dan itu cocok sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita jadikan sebagai sampel. Kemudian kita lihat lagi, cari lagi gitu ya, atau kita datangi di komunitasnya gitu ya, bisa juga seperti itu ya, datangi tempatnya, komunitasnya, biasa dia nongkrong di mana gitu kan, kita datangi, kemudian kita jadikan sebagai sampel gitu ya. Kita lihat, atau bisa juga ini misalnya pengguna, kalau misalnya cowok-cowok itu misalnya dia pengguna minyak rambut apa gitu ya, atau kalau cewek-cewek bisa biasanya gunakan Pond's atau Wardah misalnya, atau merek-merek lainnya gitu ya, atau merek-merek pengguna lainnya minyak rambut misalnya ya, minyak rambut Gatsby, pomade, atau minyak lain-lainnya juga gitu ya. Soalnya dalam hal ini tidak dalam untuk mempromosikan atau apa, sebagai contoh saja. Bisa. Jadi kalau purposive sampling ini kita bertanya langsung ke respondennya gitu ya, apakah benar, atau melihat secara langsung gitu ya, atau melihat secara langsung dia menggunakan kendaraan apa atau merek motor apa, atau kita bertanya langsung ke orangnya gitu ya. Kalau purposive sampling seperti itu. Kemudian ada lagi yang selanjutnya snowball sampling. Kalau snowball sampling ini responden dipilih berdasarkan rekomendasi atau saran dari responden sebelumnya. Jadi misalnya kan kita tidak mengetahui biasanya apakah orang yang kita jadikan sebagai sampel itu kemudian di mana lagi tempatnya. Kalau yang purposive sampling tadi kan kita bertanya langsung ke orang, misalnya ketemu orang bertanya, pengguna minyak rambut merek A enggak? Kalau enggak bisa. Kalau iya kita jadikan sebagai sampel gitu ya. Nah, kalau misalnya di snowball sampling ini kita bertemu orang, misalnya orang ini pengguna, misalnya cewek pengguna Wardah misalnya, pengguna Wardah atau yang Pond's atau lain-lainnya misalnya gitu ya, kita pengennya misalnya meneliti dia pengguna merek A ini gitu ya, merek A ini. Jadi kita tanyakan, kira-kira siapa lagi ya yang menggunakan yang merek ini gitu ya, atau menggunakan minyak rambut merek ini gitu misalnya, ke cowok. Kira-kira siapa lagi yang menggunakan minyak rambut merek ini? Nah, nanti orang yang kita jadikan sebagai responden menunjuk orang lain misalnya. Ternyata misalnya
Abdurrahman nih buat apa namanya menggunakan juga minyak rambut merek A. Terus kita temui Abdurrahmannya misalnya. Dari Abdurrahman kita tanya lagi, kira-kira siapa lagi ya Abdurrahman yang siapa lagi ya yang menggunakan minyak rambut merek A misalnya gitu ya. Oh, kata Abdurrahman misalnya Wahyudi misalnya gitu ya. Nanti kita datangi lagi. Jadi rekomendasi. Jadi snowball sampling ini berdasarkan rekomendasi dari yang sebelumnya, dari responden sebelumnya gitu ya. Kemudian ada lagi yang terakhir tadi ada voluntary sampling gitu ya. Kalau voluntary sampling ya volunteer gitu ya. Yang menjadi volunteer orang itu bersedia menjadi responden kita gitu, kurang lebih seperti itu. Ini ada perbandingan beberapa teknik sampling. Jadi kalau simple random sampling tadi, simple random sampling ini kita tidak memandang apapun gitu ya. Jadi dia menyebar ke seluruhnya, misalnya itu di UIN gitu ya, misalnya di UIN, kita tidak memandang apa namanya? Tidak memandang jurusan, prodi atau apa, tidak dikelompok-kelompokkan atau tidak diklaster-klasterkan, semuanya sama gitu ya. Kalau misalnya terkait dengan 8.000 toko wajib pajak seperti yang kita bahas sebelumnya, kita tidak membedakan apakah dia skala bisnisnya kecil, besar, sedang gitu ya. Yang penting kita buat dalam satu tempat kondisinya sama semua gitu ya. Kemudian kita acak gitu ya. Kita kalau kemarin misalnya kita menggunakan kita gunakan metode seperti arisan untuk simple random sampling gitu ya. Maka semuanya memiliki peluang yang sama gitu ya. Peluang yang sama. Mau dia besar, kecil, skala bisnisnya bisa jadikan responden semua. Atau dengan kemarin kita ada tabel bilangan acak gitu ya, simple random sampling bisa juga. Kemudian lagi ada strata. Kalau yang strata itu kita kelompokkan gitu ya. Kita kelompokkan, ada yang skala bisnisnya kecil, ada yang skala bisnisnya sedang, ada yang skala bisnisnya besar gitu ya. Maka kita bagi apa strata-stratanya. Nanti baru diambil gitu ya. Baru diambil yang di skala bisnisnya kecil kita ambil beberapa sampel, kemudian di skala bisnisnya sedang kita ambil beberapa sampel juga, kemudian di skala bisnisnya besar kita ambil beberapa sampel juga, sehingga nanti ada keterwakilan gitu ya. Di skala bisnis yang kecil ada perwakilannya, skala bisnis yang sedang ada perwakilannya, di skala bisnis yang besar ada perwakilannya juga. Dan kemarin pernah dibahas juga, kita bisa mengambil kesimpulan per strata gitu ya. Oh, misalnya kemauan membayar pajak dari yang skala bisnisnya kecil ini kira-kira besar atau tidak gitu ya. Atau misalnya yang sedang ini kemauan membayar pajaknya besar atau tidak. Kemudian yang besar kira-kira kemauan membayar pajaknya seperti apa gitu ya. Kita bisa. Atau bisa kita gabung juga gitu ya. Secara umum nanti kemauan toko-toko untuk membayar pajak berapa gitu ya. Atau seberapa besar. Kalau yang strata. Kemudian tadi kita bahas ada juga yang cluster sampling gitu ya. Nah, kalau cluster ini tadi prinsipnya adalah dalam satu cluster itu tidak boleh homogen gitu ya, atau tidak boleh sama semua dalam satu cluster. Jika yang menjadi populasi kita itu misalnya ada yang kecil, misalnya skala bisnisnya kecil, ada yang skala bisnisnya sedang, ada yang skala bisnisnya besar, maka jika kita mau menggunakan cluster sampling, maka dalam satu cluster itu harus beragam, harus heterogen gitu ya, harus heterogen, harus berbeda-beda gitu ya. Ada yang dalam satu cluster itu yang skala bisnisnya kecil, ada yang skala bisnisnya besar, ada juga yang skala bisnisnya sedang-sedang gitu ya. Sehingga dalam satu cluster ini keterwakilannya ada semua gitu ya. Nah, dalam satu cluster ini kita bisa ambil semuanya sebagai sampel atau kita bisa juga ambil sebagiannya saja gitu ya, sebagiannya saja. Itu terkait dengan cluster sampling. Ada tadi two stick. Ini tadi two stick bisa juga atau multi stick misalnya gitu ya. Tadi yang kita turun apa namanya? Yang dari misalnya provinsi kita turunkan ke kabupaten gitu ya. Atau kita turunkan lagi ke kecamatan, kemudian ke kelurahan, RW, RT dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu kalau yang multi stick ataupun
Kenapa saya gunakan kata-kata multi? Karena dia lebih dari dua misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil dua saja, dari kita ambil misalnya beberapa di provinsi, kemudian kabupaten, nah misalnya turunannya hanya dua kali, maka itu two stage gitu ya. Kalau misalnya dia banyak jadi multi stage sampling. Kemudian ada lagi systematic sampling. Kalau systematic sampling itu tersistematis. Jadi dia diurutkan. Misalnya ini yang pertama 1, 2, 3 gitu ya, 3. Kemudian jarak-jaraknya ini disesuaikan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita ambil sebagai sampel. Kemudian ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rumahnya berkelang 55 misalnya ya. Ada rumah pertama, nanti setelah ada 4 rumah yang kita lewatkan, rumah kelima kita jadikan sebagai sampel. Kemudian terusnya misalnya kelang 4 rumah lagi, rumah kelima kita jadikan sebagai sampel. Itu systematic sampling. Kemudian kerang lagi 4 rumah, rumah kelima kita jadikan sebagai sampel. Kerang lagi 4 rumah kelima kita jadikan sebagai sampel, dan seterusnya sampai mencukupi sampel kita butuhnya berapa. Kalau kita butuhnya misalnya 400, maka sampai dengan ketemu cukup 400 baru nanti selesai gitu ya. Itu yang systematic sampling. Memilih teknik yang sesuai. Jadi yang pertama kita harus kenali dulu populasi kita itu seperti apa. Harus kenal dulu populasi sasaran studi itu kita seperti apa. Ukuran dan penyebaran geografisnya seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai nanti penyebarannya kita tidak tahu. Kalau misalnya dia menyebar ke semuanya, maka mungkin gunakan cluster sampling. Tapi kalau dia misalnya mengelompok saja, ini kecil, sedang, mungkin bisa dibagi-bagi per strata misalnya gitu ya. Kemudian tingkat ketelitian yang diinginkan, kemudian sumber daya yang tersedia gitu ya, mulai dari sumber daya manusia, kemudian waktu yang tersedia, kemudian biaya yang tersedia gitu ya. Itu harus dipertimbangkan juga gitu ya. Jadi pertimbangan, kalau waktunya sedikit kira-kira bagaimana gitu ya. Kalau misalnya waktunya lumayan panjang, seperti apa nanti strateginya juga. Kemudian kalau biayanya sedikit, kalau misalnya SDM-nya sedikit, maka teknik yang paling tepat yang mana? Misalnya harus mempertimbangkan beberapa hal tadi, SDM, kemudian biaya, kemudian waktu yang tersedia. Kira-kira seperti apa? Baik, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga kita terus terbebas dari wabah COVID-19. Semoga kita terus dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.